Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Setiawan dari kelas manajemen 22DX ingin menjelaskan tentang strategik dan pengertian definisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah definisi SDM. Pengertian sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yakni SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan faktor ini. Lalu ada alasan mengapa perusahaan memperlakukan MSDM. Yang pertama itu adalah untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga itu mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi perusahaan. Lalu ada fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan. Adalah proses penentuan tujuan dan merencanakan tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien. Dengan begitu dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan yang ada di perusahaan maupun organisasi, misalnya dengan menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas kepada karyawan, delegasi wewenang, hingga integrasi pada koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan merupakan kegiatan untuk mengarahkan karyawan. Semua karyawan nantinya akan diarahkan agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Dengan begitu, tujuan dari perusahaan, karyawan, dan masyarakat akan terwujud. Lalu ada pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Apabila terjadi penyimpangan, tentu saja akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Habis itu lalu ada pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia merupakan kegiatan penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan. Lalu ada pengembangan. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Lalu ada kompensasi. Kompensasi ini diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Adapun tujuan pemberian kompensasi kepada karyawan yakni adalah yang pertama untuk mempertahankan karyawan, yang kedua untuk menjamin keadilan karyawan, yang ketiga adalah menghargai perilaku yang dibuat karyawan, yang keempat ada mengendalikan biaya-biaya, yang kelima adalah memenuhi peraturan pemerintah. Lalu habis itu ada pengintegrasian. Pengintegrasian juga bisa dilakukan dengan membuat program yang dapat mendekatkan pegawai seperti berlibur atau rekreasi bersama-sama. Lalu ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Lalu ada kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting, sebab tanpa kedisiplinan
tujuan dari perusahaan akan sulit tercapai. Coba kamu bayangkan kalau ada yang tidak mengikuti peraturan perusahaan atau karyawan yang tidak memiliki keinginan untuk menaati norma sosial. Hal ini tentu saja akan menghambat terwujudnya tujuan perusahaan. Disinilah MSDM mempunyai peran penting dalam mengelola kedisiplinan. Lalu ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan hubungan kerja seorang dengan perusahaan. Pasalnya, tidak semua karyawan bisa bekerja selamanya di suatu perusahaan. Lalu ada lingkungan MSDM. Lingkungan eksternal. Yang pertama itu adalah teknologi. Yang kedua ada ekonomi. Yang ketiga politik hukum. Keempat sosial budaya. Yang kelima pasar tenaga kerja. Yang keenam pesaing. Ketujuh pelanggan. Yang kedelapan demografi. Yang kesembilan pemilik perusahaan. Dan yang ke-10 serikat pekerja. Peran MSDM yang pertama adalah untuk mengangkat, yang kedua itu untuk melatih, yang ketiga membayar, yang keempat memotivasi, yang kelima memelihara. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan untuk menjelaskan definisi apa itu manajemen sumber daya manusia dan strategik MSDM. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.